Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Ibu Herlianti, guru IPS kelas 7. Bagaimana kabar kamu hari ini anak-anak? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya. Adapun materi kita pada minggu ini adalah mengenai interaksi sosial. Silahkan ikuti video pembelajaran ini dengan baik. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti. Anak-anak, coba kamu perhatikan slide pada video pembelajaran pengertian interaksi sosial. Di situ kita bisa melihat ada 3 buah gambar, di mana gambar pertama menunjukkan hubungan individu dengan individu, kemudian gambar kedua menunjukkan hubungan individu dengan kelompok, dan gambar ketiga menunjukkan kelompok dengan kelompok. Dengan melihat gambar ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan yang namanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial ini berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Untuk komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Selanjutnya, faktor proses terjadinya interaksi sosial. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor seperti yaitu faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena sering melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Selanjutnya, faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Kemudian, faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan seorang superboy sehingga semua tingkah lakunya sesuai dengan idolanya. Kemudian, faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, merasakan ikut kesedihan sesama teman. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi di mana, kapan, dan oleh siapa saja. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dibedakan menjadi 2,
Yang pertama, proses yang asosiatif, dan 2, proses yang disosiatif. Proses yang asosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan proses disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Demikianlah pemaparan video pembelajaran kita minggu ini mengenai interaksi sosial. Semoga ini dapat membantu kamu tetap semangat belajar di rumah. Wassalam, sampai ketemu lagi minggu depan.